Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faci Adinda Daniela dengan NIM 2022-73097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi investasi dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Nah, sebelum itu mari saya jelaskan dulu pengertian dari evaluasi investasi. Jadi, pengertiannya adalah suatu investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang, di mana selain investasi tersebut, perlu pula disadari dari awal bahwa investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu disiapkan. Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya operasional atau operation cost, terus ada biaya perawatan atau maintenance cost, terus ada juga biaya-biaya lainnya yang tidak dapat dihindarkan. Di samping pengeluaran, investasi akan menghasilkan sejumlah keuntungan atau manfaat, mungkin dalam bentuk penjualan produk, benda atau jasa, atau penyewaan fasilitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian metodenya. Terdapat berbagai metode dalam mengevaluasi kelayakan investasi dan yang umum dipakai yaitu ada 5. Yang pertama ada metode Net Present Value atau NPV, terus ada metode Annual Equivalent atau AE, terus ada metode Internal Rate of Return atau IRR, terus ada juga metode Benefit Cost Ratio atau BSR, terus ada juga metode Payback Period atau PBP. Selanjutnya masuk ke materi pertama yaitu adalah metode Net Present Value atau NPV. Net Present Value NPV adalah metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang atau yang kita bisa sebut dalam bahasa Inggris itu adalah present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Cash flow tersebut hanya terdiri dari cash out dan juga atau cash in. Cash flow yang benefit saja perhitungannya disebut dengan present worth of benefit atau PWB. Jika yang diperhitungkan hanya cash out atau cost, itu disebut dengan present worth of cost atau PWC. Nah, di sini ada rumus-rumusnya di mana CB yaitu adalah cash flow benefit, CC itu adalah cash flow cost, CF itu adalah cash flow utuh, yang dimana benefit ditambah dengan cost. Terus ada FPB yaitu adalah faktor bunga present, di mana T adalah periode waktu, N adalah umur investasi, dan jikakan di sini NPV-nya hasilnya lebih dari 0, maka artinya investasi akan menguntungkan atau layak atau feasible. Terus kalau bila nilai NPV-nya kurang dari 0, artinya investasi tidak akan menguntungkan atau tidak layak atau unfeasible. Jadi lanjut langsung ke contoh soal pertama, yaitu suatu rencana investasi dengan cash flow sebagai berikut. Investasinya sebesar 50 juta, annual benefitnya sebesar 15 juta per tahun, annual cost-nya sebesar 5 juta per tahun, gradient cost-nya sebesar 0,3 juta per tahun, terus ada juga nilai sisanya yaitu sebesar 10 juta, umur investasinya di sini dia adalah 8 tahun, dan diminta atau soalnya adalah evaluasilah kelayakan rencana investasi tersebut jika suku bunga 8% per tahun. Sini ada penyelesaiannya. Di sini ada grafik cash flow-nya, di mana terdapat ada 8, di mana tadi ada umur investasinya selama 8 tahun dengan nilai sisanya yaitu 10 juta, dan juga ada investasinya sebesar 50 juta dengan menggunakan rumus yang tadi NPV jumlah totalan dari CFT kali FBP, di mana CF tadi adalah cash flow investasi, FPB adalah faktor bunga present.
Terus masuk ke rumusnya, NPV sama dengan minus I ditambah AB, AB P per A kali P per A IN tambah S P per F IN kurang AC P per A IN ditambah G P per G IN. Di sini mendapatkan hasil I-nya yang tadi itu adalah suku bunga yaitu 50. Jadi I-nya tadi I-nya yaitu investasi. I besar itu adalah investasi. Jadi I minus sama dengan I50 ditambah 15 PA 88. Ini didapat dari tabel suku bunga ditambah 10 PF 88. Ini juga didapat dari suku bunga. Terus dikurang 5 PA 88 terus ditambah 0,3 PG P per G 88. Dapatkan hasil dari hitungannya itu min 50 ditambah 15 dikali 5,747 ditambah 10 dikali 0,5403 dikurang 5 dikali 5,747 ditambah 0,3 dikali 17,806. Nilai-nilai ini didapat dari tabel suku bunga. Sorry, ralat sedikit. Jadi di sini di bagian 888888 itu didapat dari suku bunganya yaitu 8% per tahun. Karena di sini kan rumusnya PPA IN, terus ada P per FIN, terus ada P per AIN, ada juga P per GIN. Dan selanjutnya mendapatkan hasil dari hitungan di atas yaitu sebesar 18,21 juta rupiah. Itu untuk contoh soal pada submateri atau topik pertama yaitu tentang NPV. Lanjut ke metode kedua atau topik kedua yaitu tentang metode annual equivalent atau AE. Di sini pengertian dari metode annual equivalent yaitu adalah metode annual equivalent konsepnya merupakan kebalikan dari metode NPV. Jika pada metode NPV seluruh aliran cash ditarik pada posisi present, sebaliknya pada metode AE ini aliran cash justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Hasil pendistribusian secara merata dari cash in menghasilkan rata-rata pendapatan per tahun dan disebut dengan Equivalent Uniform Annual of Benefit atau EUAB. Sedangkan hasil pendistribusian cash out secara merata disebut dengan Equivalent Uniform Annual of Cost atau EWAC. EWAB dikurangi EWAC disebut dengan Annual Equivalent. Disitulah didapatkan Annual Equivalent atau AE. Langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu dengan contoh soal yaitu suatu rencana investasi sebesar 2 juta rupiah membutuhkan biaya operasional dan perawatan tahun pertama 50 juta rupiah, selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah per tahun sampai tahun ke-8. Setelah itu stabil, tahun ke-6 diperkirakan akan ada kegiatan perawatan berat atau overhaul sebesar 150 juta rupiah. Benefit baru dimulai tahun kedua yaitu 300 juta rupiah dan naik gradien lagi 50 juta rupiah sampai tahun ke-7 dan setelah itu menurun 25 juta rupiah per tahun. Di pertanyaannya di sini adalah evaluasilah kelayakan rencana tersebut dengan metode annual equivalent jika suku bunga berlaku 10 tahun. Langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini ada grafik cash flow-nya, di mana rumus dari AEE yaitu adalah jumlah CC dikali dengan FBA atau ini rumus umumnya, di mana CF adalah cash flow investasi, FBA adalah faktor bunga anual. Di sini ada grafik cash flow-nya, di mana tadi ada sudah keterangannya dengan
dengan umur investasinya itu dengan nilai investasinya itu tadi 2 juta. Dengan itu rumus dari AE sendiri atau dirumuskan menjadi min I kali A per PIN ditambah AB kali P per AIN dikali P per FIN I1 dikali A per PIN kurang G1 dikali P per GI6 dikali P per FI6 dikali A per PIN ditambah LS kali P per FI6 dikali A per PIN ditambah S dikali A per FIN kurang AC kurang G per AG A per GIN dikurang OH dikali P per FI7 dikali A per PIN. Dengan mendapatkan hasilnya dari perumusan di atas yaitu min 1200 dikali A per PI 12 ditambah 400 per kali P per A 10 11 dikali 11 terus ada P per F 10 1 dikali A per P 10 12 dikurang 15 kali P per G 10 6 dikali P per F 10 6 dikali juga dengan A per P 10 12 ditambah 300 kali P per F 10 6 dikali A per P 10 12 ditambah 500 kali A per F 10 12 dikurang 50 dikurang 10 dikali A per G 10 12 dikurang 100 kali P per F 10 7 dikali A per P 10 12. Mendapatkan hasil dari melihat juga pada tabel suku bunganya yaitu sebesar ini. Mungkin lanjut saja langsung ke hasilnya yaitu AE dengan hasil 105.368.000 karena nilai annual ekuivalennya 105.368.000 lebih besar sekali daripada 0, maka rencana investasi layak ekonomis dan dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan. Selanjutnya masuk ke metode ketiga yaitu metode Internal Rate of Return atau IRR. Di sini pengertian dari IRR adalah metode Internal Rate of Return. IRR ini justru yang akan dicari adalah suku bunganya di saat NPV-nya sama dengan 0. Jadi pada metode IRR ini informasi yang dihasilkan itu berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk FO per periode waktu. Logika sederhananya menjelaskan seberapa kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya dan seberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi. Kemampuan inilah yang disebut dengan Internal Rate of Return atau IRR. Sedangkan kewajiban disebut dengan Minimum Attractive Rate of Return atau MARR. Dengan demikian, suatu rencana investasi yang akan dikatakan layak menguntungkan jika IRR lebih besar dari MARR. Tadi sudah dijelaskan MARR itu adalah Minimum Attractive Rate of Return. Sementara IRR itu yang tadi metode Internal Rate of Return. Selanjutnya langsung saja. Nilai MARR umumnya ditetapkan secara subjektif melalui suatu pertimbangan tertentu dari investasi tersebut, di mana pertimbangan yang dimaksud itu adalah suku bunga investasi atau biasa kita sebut dengan I, terus biaya lain yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan investasi atau biasa disebut dengan CC pada rumus, terus ada juga faktor risiko investasi atau A atau alfa. Dengan demikian, MARR itu sama dengan I ditambah CC ditambah A. Jika CC dan kurang dari tidak
tidak ada atau nol, maka MARRI atau suku bunganya itu menjadi MARR lebih besar sama dengan I atau suku bunga. Kriteria keputusan investasi layak jika seperti tadi di pengertian di atas IRR lebih besar dari MARR. Terus lanjut langsung ke contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu dalam rangka pengembangan usaha PT Angin Berembus merencanakan investasi baru senilai Rp1.200.000 dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua sampai tahun ketujuh sebesar Rp400 juta. Setelah itu menurun gradien sebesar Rp15 juta per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar Rp50 juta dan selanjutnya naik gradien Rp10 juta. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa Rp500 juta. Di samping itu ada pendapatan lumsum pada tahun ke-6 Rp300 juta dan biaya overhaul pada tahun ke-7 Rp100. Pertanyaannya itu adalah evaluasilah rencana tersebut dengan metode IRR jika MARR-nya 15% per tahun. Jadi tadi ralat sedikit, jadi ini untuk merencanakan investasinya itu nilai. Jadi dia punya harga investasinya itu sebesar Rp1.200.000.000. Nah, selanjutnya mungkin lanjut ke penyelesaiannya saja. Nah, di sini ada grafik cash flow-nya di mana investasinya tadi itu 1.200.000.000 dan juga untuk nilai sisanya atau S itu 500 juta dan juga ini ada perkembangannya selama 12 tadi dia minta itu selama 12 tahun umur investasinya. Jadi di sini IRR akan diperoleh saat NPV sama dengan 0. Jika sama dengan 0 berarti perlu dicari NPV dengan I yang berbeda untuk mendapatkan NPV mendekati 0. Ini langsung saja NPV-nya dengan rumus sigma N T sama dengan 0 CF kali FBP, di mana CF adalah cash flow investasi, FBP adalah faktor bunga present, I yang di sini adalah I yang akan dicari. Didapatkan rumus untuk NPV-nya itu adalah minus I ditambah AB kali P per kali P per A I11 dikali P per F I1 kurang G1 dikali P per GI6 dikali P per FI6 ditambah LS P per FI6 ditambah S dikali P per FIN dikurang AC dikali P per AIN dikurang G2 dikali P per GIN dikurang OH kali P per FI7. Di sini didapatkan NPV-nya yaitu sebesar nilainya ya sudah dimasukkan dan langsung masuk ke sini saja. Nah, di sini kan didapatkan baru rumusnya, belum didapatkan nilai hasilnya. Di sini dibuat perencanaan jika I-nya 15%, jika I-nya 18% dan ada juga jika I-nya 20%. Jadi kita mulai perencanaan dari I15% atau suku bunganya 15%, mendapatkan hasil sebesar 271.744.000 dan untuk suku bunga 18% mendapatkan hasil 72.090.000
Dan selanjutnya, jika suku bunganya 20%, mendapatkan hasil minus 38.744.000. Nah, dari ketiga percobaan ini, ternyata NPV-nya sama dengan 0, berada di antara I sama dengan 18% dengan I 20%. Selanjutnya, dengan metode interpolasi akan diperoleh IRR, yaitu IRR sama dengan INPV ditambah NPV plus per NPV ditambah NPV minus dikali INPV tambah INPV minus ditambah INPV plus. Didapat IRR-nya ya tadi INPV plus itu 18% karena tadi nilainya plus terus ditambah 72,90 tadi nilai NPV-nya, terus diperkan atau dibagi 72.90.000 per 72 juta per 90.000 ditambah 38.744.000 dikali 20% kurang 18% karena tadi kan di antara 20% dan 18%. Didapatkan nilai IRR-nya yaitu sebesar 19,306%. Karena IRR-nya sama dengan 19,306%, maka nilai ini kan lebih besar sekali daripada nilai MARR-nya yang 15%. Maka rencana investasi tersebut juga direkomendasikan layak secara ekonomis untuk dilaksanakan. Selanjutnya ke metode keempat, yaitu metode benefit cost ratio atau BCR. Di sini pengertian dari metode benefit cost ratio BCR adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisa tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Di samping itu, metode ini sangat baik dilakukan. Lanjut, di samping itu, metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak atau public government project. Dampak yang dimaksud baik yang positif maupun negatif. Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat atau benefit yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung atau cost dengan adanya investasi tersebut. Selanjutnya, metode terakhir yaitu adalah metode payback period atau PP, di mana pengertian dari metode terakhir ini yaitu adalah analisis payback period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok atau break even point. Lamanya periode pengambilan atau dengan dilambangkan K saat kondisi BEP adalah K per PBP sama dengan sigma K T sama dengan 0, CFT lebih dari sama dengan 0, di mana K sama dengan periode pengembalian, CFT sama dengan cash flow periode ke T. Jika komponen cash flow, benefit, dan cost-nya bersifat anual, maka formulanya menjadi KPBP sama dengan investasi per annual benefit dikali dengan periode waktu. Selanjutnya, kriteria keputusan dari materi terakhir atau topik terakhir yaitu payback period, yaitu untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis atau tidak, diperlukan suatu ukuran atau kriteria tertentu. Dalam metode payback period ini, rencana investasi dikatakan layak atau feasible jika K-nya kurang dari sama dengan N dan sebaliknya, di mana K adalah jumlah periode pengambilan, N adalah umur investasi. Sini selanjutnya masuk ke contoh soalnya.
Contoh soalnya itu tentang suatu investasi sebesar 120 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional 10 juta rupiah per tahun dan benefit 30 juta rupiah per tahun. Umur investasi ini 8 tahun, setelah itu aset akan laku terjual 50 juta rupiah. Diminta hitunglah payback period investasi tersebut. Penyelesaiannya di sini pertama ada grafik cash flow-nya, di mana tadi dana tersisa atau yang tersisa yaitu 50 juta rupiah dan uang yang akan diinvestasikan yaitu 120 juta rupiah. Terus ada juga biaya operasionalnya yaitu 10 juta rupiah dan juga ada benefitnya atau uang benefitnya sebesar 30 juta rupiah dan juga di sini dengan suku bunganya 12%. Di sini menggunakan rumus yang tadi per KPBP mendapatkan yang tadi rumusnya itu KPBP sama dengan investasi per annual benefit dikali dengan periode waktu. Di sini investasinya yaitu adalah tadi 120 juta per annual benefitnya. Annual benefitnya itu 30 juta dikurang 10 juta karena tadi kan di sini sudah dibilang kurang dari. Jadi 30 juta ini nilai dari benefitnya dikurang dengan 10 juta nilai biaya operasionalnya. Jadi annual benefitnya itu dapat dari 30 juta dikurang 10 juta. Dikali, karena sini periode waktunya adalah tahun, maka dikalikan dengan tahun. Terus didapatkan 120 juta per 30 dikurang 10, 120 per 20 juta dikali tahun, didapatkan KPBP sama dengan 6 tahun. Karena K-nya sama dengan 6 tahun, kurang dari N yang tadi awalnya diminta umur investasinya 8 tahun, maka periode pengembalian investasi ini memenuhi syarat atau layak dilakukan. Nah, untuk itu sekian saja dari presentasi saya tentang menjelaskan materi tadi tentang evaluasi investasi. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.